India merupakan bagian dari negara-negara di benua Asia, khususnya Asia Selatan. Negara dengan wilayah terbesar urutan ke-7 ini, memiliki nama resmi Republik India, dan negara ini juga menjadi wilayah terpadat nomor 2 di dunia. Berbicara mengenai India, ternyata negara ini memiliki beberapa sejarah dan fakta yang menarik yang belum banyak orang ketahui. Mari kita ungkap beberapa fakta dan sejarah singkatnya. Yang pertama adalah bangsa Dravida. Bangsa Dravida merupakan bangsa yang pertama kali masuk ke wilayah Asia Selatan, yaitu daerah yang menjadi negara India dan Sri Lanka saat ini. Bangsa Dravida diperkirakan sudah lama berada di sana, setelah mereka bermigrasi dari daerah Asia bagian barat, atau yang sekarang menjadi negara Iran. Bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang menciptakan peradaban India kuno, yang berpusat di sekitaran lembah Sungai Indus dan Sungai Gangga, serta dua kota yang terkenal pada masa peradaban tersebut, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Bangsa Dravida membawa kemakmuran dalam segi keagamaan, yang tentunya, ini juga merupakan hasil percampuran antara bangsa Dravida dan bangsa Arya. Sebelum bangsa Arya menguasai lembah Sungai Indus, mereka menganut kepercayaan yang bernama politeisme. Politeisme adalah kepercayaan yang memuja banyak dewa, sedangkan bangsa Dravida masih menganut kepercayaan yang memuja para roh nenek moyang mereka, sehingga terbentuklah agama Hindu yang terus berkembang hingga kini di daerah India. Tetapi sampai saat ini, asal-usul bangsa Dravida masih menjadi perdebatan beberapa para ahli. Sekarang, kita akan membahas salah satu suku primitif yang masih ada di era abad ke-21. Suku ini adalah suku yang sangat anti dengan modernisasi dan dunia luar. Mereka bermukim di pulau yang ada di salah satu pulau di India. Ia adalah suku Sentinel. Para biolog pusat biologi seluler dan molekuler di kota Hyderabad, India Selatan menyatakan, suku-suku Kepulauan Andaman, termasuk orang Sentinel, adalah bagian dari gelombang manusia modern, atau yang disebut dengan Homo sapiens. Mereka keluar dari Afrika, dan melakukan perjalanan hingga ke Andaman, lebih dari 40.000 tahun silam. Pola kehidupan suku Sentinel diperkirakan tak banyak berubah selama 60.000 tahun terakhir. Pulau Sentinel Utara terletak dalam satu gugusan Kepulauan Andaman dan Nicobar, yang secara administratif, kepulauan ini masuk dalam wilayah India. Kepulauan tersebut membentang dari utara ke selatan, sepanjang lebih dari 800 km, dan kepulauan ini terdiri dari 572 pulau. Beribu kota di Port Blair, kepulauan ini terkenal akan keindahan pantai dan terumbu karangnya. Populasi suku Sentinel saat ini diperkirakan berkisar antara 50 sampai 400 orang. Orang-orang Sentinel menghindari setiap hubungan dengan orang lain di luar kelompok mereka. Suku Sentinel disebutkan sebagai orang-orang yang hingga saat ini tetap menolak bersentuhan dengan peradaban modern. Populasi orang-orang Sentinel ini ditengarai menghadapi potensi ancaman penyakit menular, di mana mereka tidak memiliki kekebalan tubuh untuk bertahan. Ancaman lainnya adalah terjadinya kekerasan dari penyusup yang memasuki pulau tersebut. Pada tanggal 17 November tahun 2018, seorang misionaris Kristen asal Amerika Serikat, John Allen Chow, mencoba menghampiri suku Sentinel dengan ilegal. Akibatnya, ia diserang orang-orang Sentinel, dan akhirnya ia pun terbunuh. Keputusan Chow untuk datang ke Pulau Sentinel memang tergolong nekat. Pasalnya, sejak 1956, hukum di India melarang warganya untuk pergi ke Pulau Sentinel Utara. Pengunjung hanya boleh mendekat maksimal 5 mil dari bibir pantai. Kebijakan pemerintah India melindungi pulau tersebut diberlakukan dengan alasan untuk mencegah penduduk setempat tertular penyakit. Selain itu, juga untuk menjaga turis agar tidak diserang penduduk lokal. Setelah kejadian tersebut, pemerintah India memperketat aturan kunjungan ke Kepulauan Sentinel. Hanya para peneliti yang telah mengantongi izinlah yang dapat berkunjung ke Pulau Sentinel Utara. Apakah kalian sudah mengetahui bahwa bukan hanya kerajaan Hindu dan Buddha yang mencapai puncak kejayaan pada masa lampau di India? Kerajaan Islam pun juga pernah mengalaminya di negara para dewa ini. Jika kalian belum mengetahuinya, mari kita ulas fakta dan sejarah singkatnya. Dinasti Islam pertama di India adalah dinasti Ghaznawi yang dipimpin Mahmud Ghaznawi. Sejak tahun 1020 Masehi, Mahmud telah menguasai beberapa wilayah di India, sekaligus mengislamkan raja-raja di tanah para dewa itu. Setelah kekuasaan dinasti Ghaznawi memudar, lalu berdirilah Kesultanan Delhi, yakni beberapa kesultanan yang berkuasa dari tahun 1206 hingga 1526 Masehi. Ada 5 dinasti Islam yang berkuasa silih berganti di era Kesultanan Delhi. Kelima dinasti Islam itu adalah
dinasti Mamluk sebagai dinasti pertama yang berkuasa dari tahun 1206 sampai tahun 1290 Masehi. Yang kedua, adalah dinasti Khilji. Dinasti ini berkuasa antara tahun 1290 sampai tahun 1320 Masehi. Yang ketiga, ialah dinasti Tughlaq, yang berkuasa dari tahun 1320 sampai tahun 1413 Masehi. Lalu yang keempat adalah dinasti Sayyid, yang berkuasa selama tahun 1414 sampai tahun 1451 Masehi. Dan yang terakhir, ialah dinasti Lodi, yang berkuasa dari tahun 1451 sampai tahun 1526 Masehi. Di awal abad ke-14 Masehi, Kesultanan memperkenalkan ekonomi moneter di provinsi dan distrik. Karena saat itu telah terbentuk sebuah jaringan pusat pasar, perekonomian Kesultanan Delhi pun mulai menguat. Pemasukan keuangan negara saat itu masih berbasis pada pertanian. Akan tetapi, Kesultanan ini sempat porak-poranda akibat ekspansi yang dilakukan Timur Leng dari dinasti Timurid pada tahun 1398 Masehi. Tak cuma itu, Kesultanan Delhi juga pernah dipimpin oleh seorang penguasa wanita bernama Ratu Razia Sultana pada masa rentan waktu antara tahun 1236 sampai tahun 1240 Masehi. Ratu Razia dikenal sangat cerdas. Dialah ratu pertama yang dimiliki dunia Islam. Dia memimpin dari Delhi Timur hingga ke barat Peshawar, dan dari Kashmir Utara hingga ke selatan Multan. Semua para sultan dari Kesultanan Delhi, dalam memimpin masyarakatnya, didasarkan pada hukum-hukum yang berdasarkan Al-Quran. Umat beragama lain, dipersilahkan dengan bebas untuk menjalankan keyakinannya. Kesultanan Delhi, banyak mewariskan kejayaannya melalui arsitektur, musik, literatur, dan agama.